Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan dengan menginstal sistem operasi Debian sebagai server. Judul kita di sini adalah implementasi server pada VirtualBox. Maka kita menginstal sistem operasinya yaitu server Debian pada VirtualBox. Maka langkah pertama kita buka aplikasi VirtualBox, lalu open. Kemudian kita bisa memilih membuat virtual machine yang baru dengan memilih tombol new atau bisa dari menu mesin. Di sini beri nama, contohnya saya buat server Debian 10,2. Anda bisa menggunakan dengan nama yang lain. Mesin foldernya biarkan default di VirtualBox VMS, kemudian tipenya Linux, versinya saya menggunakan 32 bit karena sesuai dengan tipe file ISO-nya. Next. Kemudian untuk RAM-nya biasanya dibuat seperempat dari kapasitas RAM fisiknya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pastikan tanda scroll ini tidak boleh melebihi batas warna hijau, apalagi sampai pada warna merah. Next. Kemudian harddisknya pilih create a virtual harddisk now, lalu create. Pada tipe filenya kita pilih VDI, max, kemudian ukuran harddisknya ada dua, yaitu dynamically atau fix. Kita pilih dynamically allocate agar bisa berubah sesuai dengan kebutuhan server kita. Next. Lalu pada kapasitas harddisk untuk virtual machine kita ini secara default 8 GB, itu sudah cukup. Silahkan kita buat create. Maka sekarang sudah muncul nama virtual machine yang barusan kita buat. Ini belum berisi sistem operasi, masih hanya berupa nama. Nah, untuk itu harus kita install sistem operasi pada nama yang sudah kita buat. Caranya, terlebih dahulu kita masukkan DPD-nya atau file ISO-nya ke dalam proses instalasinya nanti, yaitu berada di bagian storage. Storage ini bisa dimunculkan dari setting atau langsung storage. Contoh kita buat dari setting. Lalu di bagian setting kita pilih storage. Lalu kita masukkan file ISO-nya, yaitu dengan klik empty. Baru pada bagian DPD ini kita pilih direktori di mana tadi tersimpan. Saya sudah arahkan ke Debian 10,2. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah installernya itu berada pada DPD 1. Maka pilih DPD 1, open, lalu OK. Maka di sini sudah terpilih DPD 1. Nah, jika sudah dipilih DPD 1, maka kita mulai instalasi server dengan klik tombol start. Pada tampilan utama instalasi ada graphical install dan ada install. Graphical install adalah proses instalasi dengan mode grafis, sementara yang install adalah proses instalasi dilakukan dengan mode teks. Saya memilih mode teks agar proses instalasi berjalan dengan lebih cepat. Enter. Pada pemilihan bahasa instalasi, kita pilih defaultnya, yaitu bahasa Inggris, enter. Kemudian untuk country atau teritorial, kita pilih Indonesia. Maka pilihlah other paling bawah. Lalu kita cari Asia. Kemudian baru kita pilih Indonesia. Kemudian untuk konfigurasi base defaultnya, kita biarkan defaultnya adalah United States. Pada konfigurasi keyboardnya pilih yang standar yaitu American English.
Kemudian konfigurasi network. Pertama adalah hostname. Kita biarkan tampilan defaultnya Debian. Jika nanti Anda ingin merubah namanya, silakan dirubah, atau bisa juga dilaksanakan editnya nanti pada saat selesai instalasi. Kita pilih continue. Kemudian domain name-nya juga nanti bisa dilaksanakan pada saat konfigurasi server, yaitu setelah selesai instalasi. Continue, saya biarkan kosong tadi domain name-nya. Kemudian root-nya saya menggunakan password untuk root-nya adalah ROOT. Untuk menampilkan password-nya ini, silakan tekan tombol spasi untuk memunculkan tanda bintang agar password-nya terlihat. Continue. Ketikkan password yang sama tadi. Untuk menampilkannya, beri tanda bintang. Continue. Kemudian full name for new user, itu nama lengkap user kita. Saya menggunakan nama Habib Ahmad Purba. Anda bisa menggunakan nama yang lain sesuai kebutuhan. Oke, continue. Lalu user name for your account secara default diambil dari nama lengkap tadi. Anda bisa merubahnya, tapi di sini saya biarkan Habib. Kemudian juga untuk user tadi, user akun diminta untuk membuatkan passwordnya. Saya berikan nama passwordnya adalah ROT. Untuk menampilkannya beri tanda bintang, jangan mengetik tanda spasi di keyboard. Continue, lalu ulangi lagi passwordnya. Continue. Sekarang memilih zona waktu. Saya berada di Kota Medan, maka saya pilih zona waktu Indonesia Barat, Western. Kemudian partisi, metodenya ada secara umum ada dua. Partisi guide, yaitu guide ini adalah cara praktis karena kita dipandu, atau dengan cara manual. Manual ini biasanya digunakan untuk para user yang sudah mahir untuk menginstal. Maka karena kita pemula, kita gunakan guide use entire dash, artinya dipandu kita untuk melaksanakan instalasinya, dan semua harddisk yang dialokasikan tadi digunakan untuk tempat instalasi. Kita pilih guide use entire disk, enter. Kemudian kita pilih harddisknya SCSI 3 yang SDA namanya tadi di VirtualBox, enter. Kemudian partisi skemanya kita biarkan semua file-file berada dalam satu partisi, yaitu yang recommended for new user, enter. Kemudian kita finish. Jadi dengan skema yang kita pilih tadi, maka ada dua partisi, primary dan swap. Primary ini untuk root dan satu lagi untuk swap. Kita akhiri dengan finish partitioning. Kemudian kita harus memilih yes untuk menerapkan apa yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Enter. Selanjutnya di sini sudah sampai pada tahapan 98%. Kemudian konfigurasi apt. Pada konfigur paket manager ini kita diminta untuk scan another CD atau DVD. Kita pilih saja no agar proses instalasi lebih cepat. Kemudian kita juga disuruh menggunakan use network mirror, kita pilih juga no.
Sekarang tahap memilih dan menginstal software. Dalam pemilihan software nanti ada participation packet usage survey, kita pilih saja no. Selanjutnya adalah pemilihan software. Pada bagian atas di sini secara default sudah diberikan tanda bintang. Jika ini kita aktifkan, maka nanti hasil instalasi server kita adalah menggunakan mode GUI. Artinya sistem operasinya berbasis grafis. Karena untuk server, maka di sini saya hapus tanda bintangnya, termasuk juga print server. Maka saya install hanya standarnya saja, sehingga nanti tampilan server kita itu adalah tampilan mode teks. Continue. Ya, proses instalasi softwarenya sudah sampai 100%. Tahap berikutnya adalah instalasi bootloader. Di sini bootloadernya menggunakan grab. Kita tunggu. Ya, maka di sini kita pilih yes, lalu enter. Kemudian pemilihan bootloadernya ini kita arahkan ke harddisk Linux kita, harddisk server kita, yaitu dep SDA. Enter. Maka berikutnya adalah tahapan finishing. Maka proses instalasi kita sudah selesai, yaitu finish instalasi komplit. Maka untuk melanjutkannya, maka setelah kita klik tombol melanjutkannya atau continue, maka nanti server Debian yang kita install ini akan mereboot, untuk kembali menyala, sehingga nanti bisa kita perhatikan, kita tes apakah sistem operasinya bisa masuk ke promnya. Nah, sudah reboot. Sekarang proses booting, sistem operasi kita akan kembali berjalan. Jika muncul nanti, maka itu menunjukkan bahwa sistem operasi kita sudah siap digunakan. Nah, dengan tampilnya Debian login, maka sistem operasi server kita sudah siap untuk digunakan. Untuk login kita menggunakan password yang kita gunakan sebelumnya, yaitu menggunakan root. Terlebih dahulu kita masukkan usernya. User utamanya adalah root, dan passwordnya juga tadi kita masukkan dengan root. Di sini tampilan password tidak ditampilkan. Lalu setelah diketikkan passwordnya lalu enter, maka dengan tampilnya seperti ini menunjukkan bahwa Debian kita sudah siap untuk dikonfigurasi menjadi sebuah server. Demikian proses instalasi server untuk Debian. Terima kasih.